Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjut. Cincin jiwa ratusan ribu tahun, apakah aku benar? Kata-kata penatuamu seperti meriam yang memukul Yu Hao. Penatuamu berkata, kamu telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Kamu berhasil menyembunyikan cincin jiwa pertama, jiwa bela diri keduamu dengan imitasi cincin jiwa kedua, mata rohmu. Orang lain tidak tahu, tapi itu berbeda bagiku. Apakah kamu tahu kenapa? Yu Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sangat tegang saat ini. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es adalah dua rahasia terpenting baginya. Dia dipenuhi dengan ketakutan pada saat ini. Penatuamu melanjutkan, itu karena keterampilan jiwa tipe domain yang kamu perlihatkan sebelum memperlihatkan kemampuan cincin jiwa pertama Kalajengking Giok Esmu. Aku memiliki keterampilan jiwa tipe domain juga. Itu biasanya keterampilan jiwa 100.000 tahun, kecuali ada keadaan khusus yang terlibat. Sebenarnya domain es abadi memaparkan cincin jiwanya. Yu Hao menatapnya dengan tenang. Dia lebih tenang sekarang karena penatuamu terlalu kuat. Dia tidak bisa menyembunyikan bagaimanapun caranya. Setelah menyadari hal ini, dia tidak berusaha menyanggahnya apapun itu. Dia secara halus dapat merasakan bahwa penatuamu tidak memiliki niat buruk terhadapnya meskipun dia telah ketahuan. Penatuamu berseru, aku telah berkultivasi sepanjang hidup dan menjelajahi benua selama lebih dari 200 tahun. Aku telah melihat banyak penguasa jiwa dan bahkan lebih banyak jiwa bela diri. Tapi ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti milikmu. Aku merasakan karakteristik khusus dari jiwa bela diri keduamu. Aku bahkan sampai pergi ke Ultra Ekstrim menangkap Kalajengking Giok Es. Memang berbeda. Itu sebabnya aku yakin jiwa bela diri keduamu bukan milik Kalajengking Giok Es. Itu pasti Kaisar Kalajengking Giok Es, atau bahkan mungkin Permaisuri Kalajengking Giok Es. Yang kedua, di antara 3 kaisar surgawi dari Ultra Ekstrim. Dan yang teratas di antara 10 besar binatang buas. Ketakutan mendalam muncul dari hati Yu Hao. Penatuamu benar-benar pergi ke Ultra Ekstrim untuk memverifikasi jiwanya dan bahkan melakukan penelitian tentang Kalajengking Giok Es di Ultra Ekstrim. Dia telah membuat analisis yang akurat. Penatuamu memang terlalu brilian. Yu Hao merasa seolah-olah dia sepenuhnya dilucuti di depan penatuamu. Penatuamu melanjutkan, ketika aku kembali, aku menganalisis kondisi yang muncul di tubuhmu. Satu-satunya jawaban yang kumiliki adalah kamu memiliki minimal cincin jiwa 100.000 tahun dan tulang roh 100.000 tahun. Untuk mengamati kondisimu dengan lebih baik, aku menyaksikan turnamen di kota Starlo, terutama beberapa putaran penting. Kemampuanmu terungkap ketika menghadapi lawan yang kuat, terutama ketika melepaskan kemampuan tipe domain. Aku dapat dengan jelas merasakan tulang rohmu telah melampaui kondisi normal. Ini juga semakin membuktikan penilaianku. Tapi keahlian imitasimu bagus dan kamu menyembunyikannya dengan baik. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan gambaran yang lengkap. Setidaknya sudah 50 tahun sejak ada sesuatu yang membangkitkan keingintahuanku. Tapi kamu sudah membangkitkannya sekarang. Lalu aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang remaja sepertimu bersatu dengan cincin jiwa dan tulang roh Permaisuri Kalajengking Giok Es dan Permaisuri Kalajengking Giok Es. Ini pasti memiliki budidaya setidaknya 200.000 tahun. Kamu bahkan menjadikannya jiwa bela dirimu. Aku yakin bahwa kurang dari 5 orang di Akademi Strik dapat menanggung perpaduan dari cincin jiwa optimal semacam ini. Dan orang-orang itu sudah memiliki 9 cincin untuk dirinya sendiri. 9 cincin adalah batas dari seorang guru jiwa biasa. Dan kami tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Faktanya, jika kita dapat menemukan dan membunuh Permaisuri Kalajengking Giok Es, kita tidak dapat menggunakan cincin jiwanya untuk digunakan. Aku kemudian menemukan kekuatan Permaisuri Kalajengking Giok Es ada di dalam tubuhmu. Tapi hanya saja kekuatan ini telah disegel. Bagaimana segel ini muncul? Kamu memang mengkritik keingintahuanku.
Aku berpikir 6 bulan sebelum datang dengan tebakan paksa. Kurasa kamu bertemu permaisuri kelajengking giok es yang tidak bisa melewati hambatan, dan ia menyegel kekuatannya dan memberikannya padamu. Begitulah cara kamu mendapatkan jiwa bela diri kedua. Kamu juga diberi cincin jiwa dan tulang roh. Ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tapi ini pertanyaanku, mengapa kamu pergi ke utara ekstrim untuk berburu binatang buas dan cincin jiwa? Meskipun kamu memiliki jiwa bela diri tipe spiritual, meskipun permaisuri kelajengking giok es menyegel kekuatannya, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang sekecil kamu. Dan bagaimana permaisuri kelajengking giok es menjadi jiwa bela dirimu secara langsung? Aku tidak dapat menemukan jawaban untuk ini. Yuha mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dugaan penatuamu tidak sepenuhnya benar, tapi itu dekat dengan fakta yang ada. Penatuamu tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak kekhasan di tubuhmu. Jika aku tidak mengamati tubuhmu dan memverifikasi bahwa kamu adalah manusia, aku mungkin benar-benar curiga kamu adalah binatang buas yang dilahirkan kembali. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Aku tidak bisa sepenuhnya menceritakan kondisimu, tetapi aku bisa melihat kemantapan dan ketulusan darimu. Penampilanmu di turnamen membuatku sangat terhibur juga. Jika kamu mau, aku siap menjadi pendengarmu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Tapi aku tidak akan memaksamu. Apakah penatua tidak akan bertanya padaku? Pergantian peristiwa yang tak terduga membuat Yuhao merasa ragu. Tidak akan aku percaya. Dugaanku tidak jauh dari kebenaran. Karena kamu memiliki takdir seperti ini, aku senang untukmu sebagai seniormu. Yuhao menarik nafas dalam-dalam setelah merasa linglung sejenak. Dia berkata dengan serius, terima kasih atas kepercayaan penatua. Aku tidak akan mengecewakanmu. Penatuamu berkata, kamu melihat tengkorak yang menggantung itu adalah tengkorak dari binatang buas yang disebut sebagai naga iblis yang mengerikan. Naga iblis yang mengerikan adalah naga bumi dan jahat, tetapi tidak terlalu kuat. Mereka adalah spesies naga tipe spiritual yang langka. Tengkoraknya akan mempertahankan beberapa kekuatan spiritual yang tidak akan berkurang seiring waktu. Tidak sulit untuk membunuh naga iblis yang mengerikan, tetapi sulit untuk mendapatkan tengkoraknya. Ada 1001 tengkorak naga iblis yang mengerikan di ruangan ini, dan butuh 800 tahun untuk mengumpulkannya. Aku akan merangsang aura spiritual mereka, dan kamu akan merasakan tekanan besar di tengah aura mereka. Agar kekuatan spiritualmu tumbuh, kamu harus menanggung tekanan besar. Ini akan sangat bermanfaat bagi mata rohmu. Aku harap kamu bisa lebih memahami dalam proses kultivasi. Hanya ada satu kesempatan seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, aura penatuamu menghilang, tetapi tekanan kekuatan spiritual yang sebelumnya melemah semakin kuat. Riak-riak muncul di lautan spiritual Yuhao, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebabkan dia menolaknya dengan sekuat tenaga. Di aula bawah tanah, penatuamu masih di tengah aula, tapi dia berbaring di kursi malasnya. Yan Shaoze dan Shanlin berdiri di sampingnya. Yan Shaoze bertanya dengan suara rendah, guru, apakah Anda benar-benar tidak akan memverifikasi beberapa hal? Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, dia manusia, dan garis keturunannya jelas bukan dari kekaisaran Ryu. Dengan dua premis ini, sisanya tidak penting. Dia masih muda dan masih bisa dibentuk. Kita tidak bisa mendinginkan hatinya karena keraguan kita. Yan Shaoze sedikit menyernyitkan alisnya dan berkata, jika dia adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak lain. Shanlin tiba-tiba mendengus dingin. Jika itu kamu, apakah kamu akan mengirim seseorang dengan jiwa bela diri pamungkas untuk menjadi mata-mata? Aku menganalisis kemampuan Yuhao setelah dia masuk akademi. Kekuatannya melonjak. Setelah ia lulus dari kelas 1, dia pasti bertemu dengan pertemuan aneh selama liburan. Jika itu kamu, apakah kamu akan memberitahu siapapun? Yan Shaoze tidak marah karena nada suara Shanlin Dia hanya menjawab seolah-olah ada sesuatu di benaknya. Lin aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi tidakkah kamu menemukan itu kebetulan cincin jiwa kedua mata roh memiliki imitasi pada saat yang sama? Ia mendapatkan permaisuri kelajengking giok es sebagai jiwa bela dirinya. Ini kebetulan sekali, sehingga sepertinya semuanya sudah direncanakan.
Shanlin Er berkata dengan dingin, aku hanya tahu jika dia mendapatkan jiwa bela diri yang paling hebat dari beberapa kesempatan ajaib, aku akan mengasuhnya dengan segenap kekuatanku. Pada saat yang sama, aku tidak akan mengirim anak berusia 11 tahun ke camp musuhku, Yan Shaoze. Kau selalu berpikir sempit dan kekurangan bermurah hati. Kamu... Yan Shaoze berubah merah karena kecaman Shanlin Er, tetapi dia tidak berani menyala di depan penatuamu. Penatuamu tersenyum. Baiklah, kalian berdua sudah bertengkar selama beberapa dekade. Aku sudah membuat keputusan tentang Yu Hao, bocah ini pantas diasuh oleh akademi, bahkan Tang San. Inti sebenarnya dari 7 monster strike generasi pertama memiliki rahasianya sendiri. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, guru, mengenai pengaturan mereka di masa depan, penatuamu berkata mereka akan berkultivasi tertutup di sini untuk beberapa waktu. Setelah selesai mereka akan kembali ke halaman luar. Bagaimanapun mereka masih muda dan itu tidak baik untuk perkembangan mereka jika kita terlalu menekan mereka. Kalian berdua perlu memantau 4 lainnya dan memberi mereka bantuan dan bimbingan terbaik. Kalian harus memastikan bahwa mereka memasuki halaman dalam, tetapi jangan membuat tes lebih mudah bagi mereka. Setelah memasuki halaman dalam, mereka bisa datang ke sini sekali. Itu sebabnya aku membiarkan mereka kembali dulu. Sekte tubuh datang untuk menemukan masalah selama turnamen. Aku memperkirakan kedamaian ini hanya dalam jangka pendek. Kalian berdua harus waspada. Ya, Tang Ya mengepak barang-barangnya dan melihat cuaca di luar. Wajahnya yang biasanya tersenyum menunjukkan rasa kesepian. Dia tampak terganggu oleh banyak pikiran dan dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari ruang kelasnya. Dia telah menjalani kehidupan yang sepenuhnya membosankan dalam periode waktu ini. Ruang kelas asrama, asrama ruang kelas. Dia tidak pernah tinggal di luar atau meninggalkan akademi. Setelah meninggalkan blok ruang kelas, dia kembali ke asrama dengan cepat. Sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berjalan. Wanita cantik, beri aku wajah dan makanlah bersamaku. Pada titik ini, sosok menghalangi jalannya karena dia berjalan sangat cepat. Dia hampir menabrak orang itu. Enyahlah! Tang Ya sangat marah dan mengangkat kepalanya. Semua orang tahu tentang hubungannya dengan Bebe. Apakah seseorang dari halaman luar mencoba menggodanya? Namun, ternyata itu Bebe. Dia tersenyum. Kamu masih ingat untuk kembali? Surat Tang Ya sedikit bergetar. Bebe tertawa sedikit. Bagaimana mungkin aku tidak kembali ketika istriku ada di sini? Bagaimana jika dia melarikan diri dengan orang lain? Siapa istrimu? Tang Ya menegurnya. Kamu sangat kasar. Aku adalah kepala sekte Tang, gurumu. Bebe mengulurkan tangannya dan senyum di wajahnya tidak berubah. Ayo guru, peluk aku. Tang Ya mengerutkan bibirnya dengan ringan dan menatapnya. Setelah itu dia bergegas ke pelukannya dan memeluk pinggangnya dengan erat. Dia mulai menangis. Bebe sedikit terkejut. Ada apa? Apakah seseorang benar-benar menggertakmu? Dalam hatinya, Tang Ya selalu seperti malaikat yang ceria. Meskipun dia memiliki beban berat untuk membangun kembali sekte Tang, dia masih seorang yang sangat ceria. Tang Ya kemudian mengangkat kepalanya, menunjukkan matanya yang merah dan bengkak dan berkata, aku baik-baik saja. Bebe mengetuk kepalanya. Mengapa kamu menangis? Begitu keras jika tidak ada yang salah. Mari kita kembali ke asrama dulu. Teman sekamar Tang Ya adalah Jiang Nanan. Jiang Nanan tidak ada karena dia mengikuti Susansi untuk memulihkan diri dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kamar Tang Ya dan Jiang Nanan tidak memiliki terlalu banyak dekorasi. Sederhana dan menyenangkan. Tang Ya bersandar pada Bebe. Tidak ada berita meskipun kalian semua sudah pergi begitu lama. Bagaimana turnamennya? Bebe menatapnya dalam-dalam dan tidak mengejar keraguan dalam hatinya. Dia menceritakan pengalamannya padanya. Dia selalu menjadi seseorang yang bisa mengendalikan temperamennya dan sabar. Itu sebabnya dia menceritakan semuanya dengan rinci dan hanya selesai ketika hari sudah malam. Apa? Akademi menghadiahkan kalian semua dengan membuat kalian semua menjadi 7 monster strike? Tang Ya tertegun dan dia duduk. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya seolah dia tidak mengenalinya. Bebe mengangguk dan berkata, aku juga sangat terkejut. Tetapi aku juga senang. Mengapa? Apakah kamu tidak senang? Kamu perlu tahu, 5 dari kita berasal dari sekte Tang. Tang Ya mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku gembira untuk kalian semua. Tapi bisakah kalian semua masih melakukan sesuatu untuk sekte Tang sekarang?
karena kalian semua telah menjadi 7 monster strike. Terlalu banyak jejak akademi terukir di tubuhmu. BB tertawa tak terkendali. Kenapa tidak? Akademi tidak akan membatasi kebebasan kita. Selain itu, hubungan antara akademi dan sekte Tang selalu cukup baik. Baik. Tang Ya sangat marah saat dia menggelengkan kepalanya. Matanya bahkan berkedip dengan nada permusuhan. Di mana akademi? Ketika sekte Tang akan menurun, aku diusir dari rumahku sendiri. Di mana mereka ketika sekte Tang berakhir? Apakah mereka pernah membantu kita sebagai akademi top benua? BB sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi Tang Ya. Shoya, kamu baik-baik saja? Emosimu